Guys, kalian ada lihat video ini gak sih guys? Jadi di videonya itu ada seorang anak laki-laki itu yang menggunakan outfit yang mungkin agak aneh dan agak berbeda di pandangan orang yang mentertawakannya. Tapi kalau aku pribadi yang lihat video ini ya, biasa aja sih penampilan si anak itu. Gak ada yang aneh. Rasanya menurut aku ya. Tapi cewek ini guys, dia malah merekam dan mentertawakan outfit yang dipakai sama si anak ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, emang si kakaknya ini udah seperfect apa sih kak? Udah sesempurna apa? Dan secantik apa sampai dengan pedenya mentertawakan orang, mengejek orang? Kakak udah sesempurna apa kak? Bahkan ya guys, yang aku lihat dari outfit si kakaknya ini juga nggak terlalu bagus sih menurut aku. Kardigan yang dipakainya kardigan model lama. Itulah kan, terkadang kita kalau menghina orang atau mengejek orang, kita sering kali itu nggak bercermin pada diri kita sendiri. Padahal mungkin kita itu jauh lebih banyak kurangnya dibanding orang kita hina, orang yang kita tertawakan. Jadi untuk kakaknya please, kedepannya kak tolong berkaca pada diri kakak sendiri dulu sebelum tertawakan orang. Publik kembali dihebohkan dengan sebuah video viral di media sosial. Kali ini datang dari sosok Cahaya Mutiara yang akhirnya buka suara. Setelah sebelumnya video tentang outfit Fauzan ramai diperbincangkan dan menuai berbagai komentar dari netizen, kini Cahaya Mutiara secara langsung menyampaikan permohonan maaf. Dengan nada yang tenang dan penuh kesadaran, ia mengakui bahwa situasi yang terjadi telah memicu kesalahpahaman. Dalam pernyataannya, Cahaya Mutiara juga berharap agar masalah ini tidak lagi diperpanjang. Ia mengajak semua pihak untuk saling memahami dan menghentikan hujatan yang terus bermunculan di media sosial. Udah ya, udah clear. Jangan lagi ada kata-kata yang tidak enak, ujar Cahaya menutup pernyataannya. Sikap ini pun langsung menuai beragam reaksi dari netizen. Ada yang mendukung langkah damai tersebut, namun tak sedikit juga yang masih mempertanyakan kejadian awalnya. Kini publik pun menanti, apakah polemik ini benar-benar akan berakhir atau justru masih akan berlanjut? Aku bahas ada ini yang viral karena ngatain style orang kampungan bukan berarti nyuruh kalian ikut menghina dia. Setelah diamati ternyata memang dia punya kekurangan. Mohon maaf kondisi matanya cuma sebelah. Ya mungkin itulah yang membuat dia memandang orang lain sebelah mata. Ya karena matanya cuma sebelah. Aku jadi kasihan ketika ia ikut dibully orang satu Indonesia karena kekurangan fisiknya. Apalagi adik Fauzan ini juga diketahui baru kehilangan orang tuanya saat malam takbiran. Entah itu pakaian terakhir dari ibunya atau susah payah ia menabung untuk beli pakaian itu. Lalu ada orang yang gak bahagia yang komentarin outfitnya itu kampungan. Lalu direkam dengan sangat tidak sopannya. Dari sini aku cuma pengen edukasi ya, menghina orang gak akan membuatmu lebih baik. Yang aku kritik itu kesalahannya ya, bukan individu. Belajarlah untuk saling menghargai dan berdamai dengan apa yang kita miliki. Nggak semua orang itu punya mental yang kuat ketika dibully. Kalau kalian bully aku misalnya, ya nggak apa-apa, karena aku nggak peduli. Dan aku sadar siapa aku. Makanya aku nggak pernah tutup kolom komen sekalipun se-Indonesia Raya ini ngebully aku. Dan ngatain outfit aku kampungan, karena kepercayaan diri aku bukan tentang apa yang aku pakai. Aku emang sukanya nyamar aja, kayak CEO menyamar gitu ya. Bukan berarti nggak mampu. Ketika orang menilai aku dari penampilan, aku lagi menilai dia dari penampilanku. Layakkah dia dihargai dan masuk circleku? Dapatkah ia dipercaya? Ya itu kalau aku. Jadi aku kadang suka pura-pura jamet, bisa pura-pura norak, bisa kampung yang kampung banget, bisa keren, bisa jadi trendsetter loh aku. Karena aku cantik dari lahir. Dan aku suka menularkan kepercayaan diri seperti ini ke kalian. Bukan sombong ya, tapi percaya diri. Nggak peduli aku dengan komentar negatif itu, karena aku kenal siapa diriku. Cuman jangan begitu ya, kayak orang yang katakanlah anak kecil yang lagi cari jati diri, kayak orang yang nggak mampu beli pakaian baru tiap sebentar. Ucapan kasar negatif itu menunjukkan kualitas dirimu. Tapi jangan kau samakan ketika aku berani bicara fakta negatif gitu ke pemerintah, ya ini beda. Nggak punya jiwa penjilat aku soalnya. Kalau salah ya, yang ku benci itu kesalahannya. Kalau buruk ya aku bilang buruk. Bukan individunya ya, tapi ya kebijakannya. Jadi jangan pikir konten aku tuh ujaran kebencian. Aku kritik karena peduli dan ingin segala sesuatu itu jauh lebih baik. Koreksi kalau benar. Udah ya, biasakan diri mendoakan sesama, kasih pujian ke sesama. Itu damai loh rasanya, kayak bahagia gitu, bikin orang senang. Dari kasus ini kita belajar bahwa yang nyinyir itu sangat tidak bahagia hidupnya, sangat penuh kekurangan. Bahwa ternyata ia butuh bahagia dengan cara menjatuhkan orang lain. Pokoknya buat Fauzan, aku sumpahin jadi model ya. Jangan berkecil hati. Dan buat mbaknya, semoga bisa melihat betapa indahnya semua ciptaan Allah ini yang maha sempurna. Ada yang kulitnya putih, kulitnya gelap. Ada yang dari kota, dari kampung, rambut lurus, keriting gitu. Yang kurus, yang gemuk, semua is perfect pokoknya. Karena
Manusia itu sebaik-baik ciptaan Allah. Karena akhlak itu adalah pakaian sesungguhnya manusia nggak sih? Koreksi kalau benar. Sementara outfit itu hanya cover yang bisa diganti-ganti dan dibeli. Tapi karakter itu harus pas tempat kan. Tulis pendapat Warga, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Sebenarnya sih kejadian ini tuh udah ramai dari beberapa hari yang lalu begitu kan ya. Cuman kenapa Empo ingin berkomentar sekarang? Dikarenakan ternyata si anak laki-laki ini tuh baru saja ditinggalkan oleh ibunya, alias ibunya sudah meninggal dunia pas malam takbiran. Informasi yang terbaru nih ya. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah ya, memang betul sangat mudah sekali kita untuk melihat kejelekan orang lain, kekurangan orang lain dibanding melihat diri sendiri, kekurangan diri sendiri, kejelekan diri sendiri, keburukan diri sendiri. Itulah ya manusia. Ya. Ngata-ngatain orang paling bisa, tapi diri sendiri kagak bisa berkaca. Bagaimana dengan diri kita? Contohnya nih si Mbak ini nih. Kukira dia ini, mohon maaf nih ya, gua bukan body shaming, kagak nih, karena dia yang mulai duluan. Kukira dia ini tuh seorang emak-emak yang sudah memiliki beberapa anak begitu. Lah ternyata katanya bocah SMA warga. Satu tuh ya, tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Kedua, dia ngetawain terkait outfitnya si Fauzan ini, yang anak laki-laki ini outfit skena. Mana anak gua juga suka pakai skena lagi kalau outfitan tuh ya, mod apa, gaya-gaya skena anak gua juga. Tapi dia kagak sadar diri bagaimana dengan penampilannya yang menggunakan helm bego itu helm gitu kan ya, yang kayak begitu. Sweater zaman dahulu kala yang dibalik-balik ke belakang. Kudungan apa ngegulung di leher, ya Allah, udah kayak ombak aja lu, pantasan aja orang lagi main di laut ya, itu di mana? Ketiga, terkait fisik, mohon maaf izin, ternyata fisiknya si mbak-mbak ini juga mohon maaf nih ya, kalau kata netizen mah lampu kanan belok kiri, sen kanan belok kiri, katanya begitu. Ya Allah, akhirnya apa? Lu juga kan dikorek-korek sama netizen, lu juga kan dikata-katain sama netizen. Makanya nih ya warga, pelajaran buat kita nih, jangan mudah menjudge seseorang, baik itu kekurangannya, keburukannya, kejelekannya, karena ngerinya apa? Berbalik ke diri kita sendiri kayak begini, ya kan? Itu tuh warga ya. Udah dari gua mah ya, sebelum kita melihat diri orang lain, lihatlah diri kita sendiri dulu. Itu ya yang paling penting mah. Udah, bye. Makanya Cahaya, kalau sama-sama punya kekurangan, bahkan kalau lebih kekurangan kita dari orang lain, itu nggak usah ngejudge orang lain, nggak usah hahaha atas penampilan orang lain. Terus sudah berbuat begitu, sudah mencela orang lain, sudah menghina orang lain, nah terus divideokan, terus diviralkan. Salahnya di situ ya, salahnya di situ. Kalaupun kau mau ya gitu melecehkan orang lain dengan ya karena penampilan orang lain itu mungkin menurut kau tuh buruk gitu kan, gak usah divideokan, cukup kau sama Tuhanmu aja yang tahu ya. Kondisikanlah kebiasaan yang kita mencela orang lain itu. Ya mungkin ini ada baiknya juga sih ya kan, bagi si siapa namanya sih yang dicela sama si Cahaya ini, Pajar ya atau siapa namanya gitu. Mungkin ini adalah salah satu ujian dari Tuhan juga untuk dia, biar dia naik derajatnya, terus dia dikenal di mana-mana, banyak yang membela, ya kan? Kita juga nggak tahu seperti itu. Tetapi untuk kita nih, pihak-pihak yang mau berbuat zolim sama orang lain, lihat-lihat dulu, apakah kita ini sudah sempurna apa belum, sudah cantik apa belum, kayak gitu loh maksud aku. Ya kita kan punya otak nih, manusia yang sempurna ya, makhluk yang paling sempurna diciptakan sama Allah itu tuh ya. Selain dari makhluk-makhluk yang lain, kita yang paling sempurna karena kita tuh punya otak. Jadi kalau kita tuh punya otak, sebelum kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, minta tolong ya, otak dipakai dulu. Kalau otak sudah nggak jalan, minimal terakhir ya hati nurani gitu loh. Jangan sampai aku jengkel deh ya, karena aku adalah salah satu orang yang memviralkan ini. Jadi kau jadikan ini pelajaran, oke? Aku mau mencela kau juga yang punya kekurangan juga. Kayaknya lidahku tuh sakit gitu, kayaknya rahangku tuh sakit gitu loh. Tapi kalau enggak kita cetuskan ini ya, biar kau enggak semena-mena gitu loh ya, biar kau enggak semena-mena ya. Aku ngomong sepesan kasih, Cani harus nggak hijab.
iku akhlake, kelakuane, cangkeme kudu dijaga. Iki tambah wis motoi sisian. Senengane memandang orang sebelah mata. Sing menghujat Fauzan iku lho, tak bajak laut lho. Ngono ae lho. Iki gara-gara nom-nom. Mami Inggris ngomong. Lek kon gak iso memperbaiki akhlakmu, wis cemplungan kodong. Sale ngomong pertanyaane ngomong ini, nang kodonge gawe apa? Sale wong les berhijab iku rek yo, sak kelakuane sak cangkeme kudu dijogo. Aja mau hijaban mau digawe nutupi uan kabeh. Sunai fungsine apa? Srek aja kakek sinak Solo yo ngono. Hijaban tapi yo gelem dimut pendile. Nang ngene kafe ku. Kalau menurut saya ya, kita wajib berterima kasih kepada tim Si Cahaya ya, yang telah memviralkan si Fauzan. Kalau tidak gara-gara memposting video si Fauzan, saya rasa si Fauzan itu sampai sekarang tidak dapat perhatian. Betul nggak teman-teman? Jadi stop kita menghujat kembali tim Si Cahaya ya, atau adik Cahaya ini yang telah mengupload video tentang pakaian si Fauzan yang kuno itu ya. Kita wajib berterima kasih. Ini sudah ketentuan yang kuasa. Inilah hukum bertiktokan Facebook atau di dunia maya ya. Kalau tidak viral, tidak terkenal. Si Fauzan pun saya sarankan wajib memaafkan si tim Si Cahaya ya, karena dengan video uploadan dia, si Fauzan bisa terbantu dan bisa terkenal ya. Oke ya, assalamualaikum.